Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noveli Zafardana dengan NIM 2112011817001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas paruh pertama untuk mata kuliah kriptografi, yaitu algoritma klasik, menjelaskan 3 algoritma klasik dan beserta percobaannya. Nah, di sini algoritma yang saya gunakan yaitu adalah Caesar, Vigenere, dan DS atau Data Encryption Standard. Untuk yang pertama, Caesar. Caesar di sini adalah enkripsi yang substitusi huruf atau perpindahan huruf. Nah, di sini menggunakan key atau kuncinya atau perpindahannya berapa dari huruf asli ke huruf tujuan. Nah, di sini kita contoh menggunakan huruf tujuannya adalah 5 atau key-nya 5. Jadi nanti dari huruf asli pindah ke huruf terenkripsi itu selisihnya 5. Jadi contoh kita ada huruf A, itu nanti dia maju 5 ke depan. Berarti A, B, C, D, E. Berarti kalau ada huruf A nanti yang muncul huruf E. Dan begitu seterusnya. Mungkin saya langsung jelasin buat enkripsi Caesar. Kita menggunakan contoh key-nya 5 dan di sini ada string terenkripsi. Ini variabel untuk menampung hasil enkripsinya nanti. Kita kosongkan dulu. Nah, di sini ada perulangan for yang mana panjang perulangannya itu dari teks yang kita masukkan. Ini kan fungsi enkripsi Caesar, masukannya teks. Kita cek panjangnya berapa, text.length. Jadi for ini berujung di panjang dari suatu teks tersebut. Setelah itu kita definisikan atau kita ambil teks char add ke i. Berarti dari teks ini kan kita contoh menggunakan novel. Nah, kita mengambilkan urutan ke i. Contoh kalau dia urutannya mulai 0 berarti n dulu, n gede, ke pertama o kecil, kedua u kecil gitu-gitu. Dia simpan di variabel C dengan tipe data integer. Kenapa harus integer? Karena kita mencari ASCII-nya yang bisa kita lakukan operasi matematika. Kita bisa tambahkan maupun kita bisa kurangkan. Setelah didapatkan C, dia dicek lagi. Jika karakter is uppercase C, maka dia menjalankan ini. Jika bukan, atau dia ngecek lagi karakter dot is lowercase sama dengan C, karakter is lowercase itu C, maka dia menjalankan ini. Nah, kenapa dia tipe if-nya kayak gini? Karena ini itu return-nya true atau false. Jadi kalau karakter is uppercase dari C tersebut adalah upper atau huruf yang gede, maka dia bernilai true. Kalau tidak besar, maka dia bernilai false. Kalau dia false, maka lanjut ke sini. Makanya kalau dia upper atau huruf kapital, dia true, maka dia menjalankan ini. Nah, kalau dia huruf kapital, maka dia C sama dengan C ditambah Q dibagi 28. Kalau C lebih dari Z gede, maka C sama dengan C min 26. Nah, ini artinya apa? C ini ditambah dari Q dibagi 26. Maju ke depan kan. Jadi seumpama C-nya 10, maju ke depan, Q-nya akan 5, berarti sekarang jadi 15. Nah, kalau C ini kan ASCII dia. Nah, makanya dia bisa dicek langsung seperti ini. Kalau C lebih dari Z, maka C sama dengan C min 26. Dimundurin lagi. Gitu. Nah, kalau dia lowercase atau tidak huruf kapital itu juga sama. Dia bakal dicek dulu. Udah dicek, maka C sama dengan C ditambah Q bagi 26. Tapi kalau C lebih dari Z, maka C dikurangi 26. Maka dia kalau lebih dari Z, maka dia dimundurin lagi ke A lagi. 26 ini kan jumlah dari abjad A, B, C, D, E. Nah, jika sudah, nanti akan di-push per karakternya ke variabel terenkripsi. Terenkripsi yang di sini nanti. Ini kan awalnya kosong. Dia di-push plus sama dengan char C. Nah, setelah C-nya dimanipulasi di sini,
maka nilai C kan sudah bukan dari sini lagi, udah bukan original lagi. Dia sudah mengalami pertambahan dan pengurangan jika lebih dari Z. Nah, maka dia di-push ke terenkripsi. Begitu terus sampai teks lengthnya ini selesai. Contoh di sini kan 6. Berarti di sini selama 6 kali proses berjalan, terus terenkripsi sudah masuk ke variabel terenkripsi gitu. Setelah itu di returnnya terenkripsi. Selanjutnya untuk dekripsi juga sama, cuma bedanya ketika dia uppercase atau lowercase, C-nya itu dikurang dari key, yaitu kurang dari 5. Nah, dikurang ini kan awalnya tadi ditambah, dia dari seumpama A. A itu A, B, C, D, E. A itu pindah ke E. Nah, sekarang sudah tertulis kan enkripsinya E gitu. Kalau dia masuk ke dekripsi, maka E-nya dimundurin 5 lagi. Nah, C dikurangi K modulo dibagi 26. Maka dia mundur 5 langkah lagi ke depan gitu. Karena kita menggunakan key-nya 5. Kalau C itu kurang dari A, maka ditambah 26, dimajuin lagi. Karena kan tadi kan batasnya waktu enkripsi kan Z. Nah, kalau di sini batasnya A. Kalau kurang dari A nggak boleh, maka dia diturunin lagi ke Z, ditambah 26. Nah, begitu terus sampai teks lengthnya berakhir. Contoh kita kan tadi menggunakan 6, berarti sampai 6 kali proses. Maka semua kata yang dari enkripsi berubah ke deskripsi, itu sudah masuk ke variabel terdekripsi ini. Habis itu nanti di return. Seperti ini. Untuk demonya mungkin nanti bisa dijelaskan nanti setelah penjelasan dari source code. Selanjutnya ada Vinegere. Vinegere ini sama kayak Caesar, mirip-mirip. Cuman dia enkripsinya berdasarkan key, gimana ya? Dari panjang teks yang dimasukkan, key-nya ini. Contoh nih, ini kan ada 6, NOUVL. Nah, berarti nanti di sini key yang digunakan itu 6, Tuaga Padma 6. Berarti sampai kripto undipnya nggak masuk. Nah, kalau dia menggunakan kata masukannya lebih panjang, ini kan 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebab masukannya ada 11 huruf, maka dia bakal menggunakan semua key-nya. Kripto undip ini kan jumlahnya ada 11. Kalau masukannya 11 berarti ininya semua masuk ke key-nya. Nanti key-nya mana ya? Nah, nanti bakal di sini nih. Itu nanti deh aku jelasin. Aku jelasin soal dasarnya Vigener ini dulu. Jadi kalau kita menggunakan masukannya 6, itu kita maka key-nya yang dipakai cuma sampai kripto. Karena sama-sama 6, Tuaga Padma 6. Kalau dia masukinnya 11, maka semua ini kepake. Nah, kalau lebih dari 11, maka dia akan mengulang kata-kata tersebut. Ini kan kripto undip. Nah, nanti key-nya kalau seumpama masukannya ada lebih dari 11, bakal nulis lagi kripto undip gitu, seumpama ada 22. Berarti di sini kripto undip itu key-nya. Nah, itu untuk perbedaan dari Vigenere sama Caesar. Dia lebih dinamis. Selanjutnya ada key setting. Key setting di sini adalah mungkin aku jelasin dari enkripsi aja ya. Enkripsi di sini masukannya string plain, namanya plain. Terus habis itu di sini kita deklarasikan variabel cheaper dengan tipe data string kosong, karena ini nanti dibuat menyimpan kata-kata terenkripsinya. Nah, selanjutnya ada string new key setting plain.length. Nah, di sini new key itu kita kan sudah definisikan key-nya adalah crypto undip. Cuman nggak semua data yang masuk atau kata yang masuk itu 11 huruf yang mana semua ini kepake. Makanya kita perlu cek dulu key setting maksudnya. Key setting ini fungsi dari atasnya. Itu bukan import-import ya. Jadi fungsinya dibikin sendiri.
Nah, masukannya apa? Masukannya adalah plain lang. Plain lang itu ini. Bentar, enkripsi mana? Nih, plain, masukkan kan? Dia lengthnya, dicek lengthnya ada berapa, panjangnya ada berapa. Setelah itu length didapatkan, ada deklarasi char C, string resultnya kosong, int keylength k.length. Nah ini keylengthnya itu kita harus ketahui dulu berapa. Kalau sudah ya disimpan di sini. Sebenarnya kalau mau di sini langsung k.length bisa, tapi cuman biar lebih enak bacanya kayak aku bikin kayak gini. Selanjutnya dia ada perulangan, I sama dengan 0, I kurang dari length itu dari masukan, dari kata-kata yang dimasukkan tadi, dari plain ini, akan jadi seperti ini, kan? Selanjutnya, di dalam for ini juga ada for, A sama dengan 0, A kurang dari k length, nah ini bedanya k length yang ini. Terus if result.length sama dengan length, maka break. Maka apa namanya? Kalau result ini panjangnya sama dengan panjang ini, maka dia break, maka dia for-nya selesai. Dia nggak ngelanjutin lagi lah. Nah, terus kalau dia tidak, maka dia akan lanjut nih. If k sama dengan char at a atau ke ini, result c. Jadi apa? Kayak di push yang ini yang result ya. Jadi di sini tuh ngedefinisiin dulu. Ini kan kata-katanya kan crypto undip. Nah, masukannya ada 6, berarti di sini bakal 6 kali proses. Nah, disimpan di dalam result ya, di push. Gitu aja terus sampai ketemu lengthnya, maka dia break. Tapi kalau dia ada banyak, otomatis key lengthnya ini kan ada 11. Tapi kalau yang aku masukin 22, berarti kan ada 2 kali nih. Nah, berarti apa tuh namanya? Berarti ini berjalan 11 kali dulu. Habis itu selesai, for-nya selesai. Nah, di sini kan for-nya berarti dari 0 sampai 22. Karena lengthnya ada 22 kan. Nah, maka kalau untuk yang pertama dia sudah berjalan dan sudah selesai, yang kedua muter lagi. Karena di sini batasnya ada 22. Cuman kenapa dia bisa ke batas seperti itu? Karena yang pertama di sini ada result.length sama dengan length. Kalau resultnya panjangnya sama dengan panjang ini, maka dia di break. Jadi for ini cuma berjalan 2 kali. Karena di sini kalau sudah apa? Basisnya kan ini menyamakan key dengan masukan kita. Kalau sudah sama maka dia di break. Nah, itu untuk menentukan key-nya. Terus dia sudah didapatkan, disimpan di Nyuki. Untuk enkripsi dia juga ada perulangan, I sama dengan 0, I plain.length, I kurang dari plain.length. Nah, berarti di sini kan patokannya dari plain.length, panjang kata yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya ada definisi deklarasi char C, plain char ke I. Berarti C ini adalah kata-kata ke I, kata-kata huruf ke I. Habis itu CK itu nyuki. Nyuki ini dari sini char ke I juga. Nah, nyuki ini kan hasil dari ini nih, dari key yang kita buat tadi. Returnnya kan result. Nah, berarti yang kesimpan di sini itu string juga kan. Nah, habis itu maka dia diambil nih nyuki char ke I ini urutannya nih disimpan di CK. Selanjutnya kalau C sama dengan spasi atau C sama dengan 32, maka Ciper di push spasi. Ini maksudnya apa? Jadi kalau plain yang kata-kata yang kita masukkan itu spasi, dia nggak terenkripsi, tapi dia langsung otomatis nambahin si spasi itu sendiri. Jadi kita si spasi ini nggak dirubah, tapi tetap spasi gitu. Nah, else jika tidak spasi, maka C sama dengan char C ditambah CK. C-nya itu plain,
huruf ke plain ke I ini tadi, CK-nya itu nyuki hurufnya ke I. Nah, makanya dia nambah. Makanya tadi di awal aku bilang kalau Vigenere itu hampir sama seperti Caesar, cuman key-nya yang berbeda. Itu karena dia juga melakukan perubahan atau substitusi huruf, perpindahan gitulah, maju beberapa langkah. Ya, ya udah, gitu doang. Cuma maju beberapa langkah, cuman key-nya yang berbeda. Kalau di Caesar kan majunya 5 fix. Kalau ini beda. Ini dihitung dari key yang kita buat di atas. Gitu. Kalau udah, dia dimasukin ke chipper, di push. Gitu aja terus sampai plain length-nya berhenti. Chippernya sudah penuh, makanya dia di return chipper. Sama buat deskripsi, dia juga sama metodenya. Cuman bedanya dia di sini dikurang, bukan ditambah. Ya, kalau di sini ditambah, kalau di sini dikurang. Gitu. Jadi setelah kita mengenkripsi kata, dimajukan beberapa langkah. Waktu dekripsi juga mundurkan beberapa langkah, tapi cuman langkahnya itu dari key ini yang kita bisa atur secara dinamis dan lebih besar gitu. Itu untuk Vigenere, untuk demonya nanti setelah ini. Saya akan menjelaskan buat algoritma yang terakhir, yaitu adalah DES atau Data Encryption Standard. Algoritma ini untuk mengenkripsi sebuah file atau data, bentuknya file gitu, dengan panjang enkripsinya atau key-nya itu cuma 65 bit. Ya, jadi ini standar yang kuno, tapi cuma dulu sempat dipakai. Tapi karena 56 bit key-nya, maka sekarang nggak kepake. Sekarang ada yang lebih baru namanya AES. Yang namanya AES. A-nya aku lupa, tapi ES-nya tuh encryption standard. Kalau nggak salah A-nya tuh advance. Iya benar, ingat aku. Advanced Encryption System. Advanced Encryption Standard. Kok aku lupa sih, ngeblank. Nah, untuk cara kerjanya, kalau di codingan saya itu, saya banyak menggunakan import-import seperti ini. Yang pertama kita bisa setting path text file atau teks atau file yang akan kita enkripsi. Selanjutnya kita mendefinisikan encrypted data. Ini path yang nanti akan dibuat atau dibaca ketika dekripsi. Untuk dekripsi juga dia path-nya untuk menghasilkan data dekripsi gitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan try and catch untuk menjalankan menjalankan programnya. Yang pertama kita men-setting si algoritmanya, DES-nya seperti ini. Selanjutnya kita men-setting si encrypt-nya, chipper, get instant, DES, CBC, PKSG5 padding. Nah, encryption ini chipper, encrypt mode, secret key, APS. Ini juga dekripsi juga sama, cuma beda di sini doang. Decrypt mode. Setelah kita atur-atur enkripsi dan dekripsinya dan secret key-nya juga, kita selanjutnya akan memanggil fungsi dari enkripsi. Nah, dari sini kelihatan kalau masukannya itu file input, text file, file output stream, encrypted data. Masukannya dari text file, dia menghasilkan encrypted data. Selanjutnya untuk dekripsi, inputnya itu dari encrypted data, tapi dia menghasilkan decrypted data. Gitu. Selanjutnya jika sudah berhasil, maka menampilkan tulisan the encrypted and decrypted file has been created successfully. Oke, nah untuk ini kan tadi menggunakan try and catch. Jika dia error, maka dia akan masuk ke catch. Nah, catch-nya ini ada beberapa pertimbangan, beberapa pilihan untuk bisa masuk.
yaitu adalah no suck algorithm exception, no suck padding exception, invalid key exception, bla 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 bla. Jika salah satu dari ini terpenuhi, maka dia akan print track trace, dia akan menampilkan error di konsol gitu. Nah, untuk pertama kita bahas enkripsi dulu. Enkripsi ini dia masukannya kan jelas tadi, masukannya dan ada keluarannya. Di situ di sini apa tuh namanya? Diatur dulu outputnya, per output stream output itu path-nya tadi dia mengenkripsi. Nah, itu disimpan di dalam output. Nah, write byte ini fungsi yang aku buat sendiri juga untuk menuliskan hasilnya, input output. Nah, write byte ini juga bawah seperti ini. Masukannya juga sama kan, input sama output. Terus dia menginisialisasikan write buffer new byte 512, read byte 0, while read byte sama dengan input read, write buffer lebih dari sama dengan 0, output write write buffer 0, read byte. Habis itu kita closing si streamnya, output close atau input close. Nah, bedanya apa? Ketika kita mengenkripsi, dia menggunakan chipper output stream. Ketika kita mendekripsi, maka dia menggunakan chipper input stream. Makanya di sini output close, input close. Seperti itu. Jadi ya intinya DS ini dari file dienkripsi gitu aja. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan atau mencoba satu-satu untuk Caesar. Caesar kita mungkin yang apa? Enkripsi dulu, kita hidupkan. Di sini kita menggunakan katanya novel. Kita ganti dulu runningnya. Nah, kita run. Nah, di sini menghasilkan STZACQ. Oke, kita copy. Coba kita yang dekripsi. Nah, setelah yang dekripsi dia akan kembali menjadi novel. Kenapa? Karena dia maju 5 huruf. Ini kan N, maju 5, N, M, O, P, Q. Oh, N, M, O, P, Q, R. Oh, berarti bentar. Ini 5 itu aslinya 6 karena mungkin dia array ya. Ini kan N, kenapa bisa jadi S? Karena dia nambah 6. N, M, O, P, Q, R, S. Iya benar. Terus yang O, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Iya benar. Maka dia maju sekitar 5-6 langkah, maka menghasilkan seperti ini. Jika dekripsi ini kita run, dia juga menghasilkan kata yang benar, novel. Seperti itu. Untuk Vigenere sama. Sebentar. Kita pertama menggunakan kata novel. Atau mungkin kita nggak menggunakan kata novel deh. Contoh Tecom. Nah, Tecom di sini setelah dienkripsi hasilnya simbol-simbol aneh seperti ini. Itu terjadi karena dia tidak ada pengurangan ya. Tadi kan kalau di sini kan ada reset nih. Kalau dia lebih dari Z maka dia dikurangi gitu kan. Kalau ini enggak, dia cuman ditambah aja. Nih, dari sini. Dari C ditambah CK, maka dia bisa melampaui batas dari sampai Z itu bisa lanjut next sampai karakter-karakter aneh seperti ini. Nah, untuk itu ini coba saya dekripsikan. Kita menggunakan kata Tecom, hasilnya seperti ini. Ketika ini didekripsi juga hasilnya sama Tecom. Jadi sudah benar untuk Vigenere. Yang terakhir adalah DES. Nah, DES di sini kita perlu membuatkan, bentar.
Ini aku hapus dulu biar nggak ngebingung-bingungin. Di sini kita perlu membuatkan kata dalam bentuk file. Seperti ini, novel Iza Fardana, hanya banyak. Atau kita menggunakan novel aja dulu deh, biar enak. Nah, setelah itu kita cari path-nya, kita kan masukin tuh ke sini. Nah, nanti hasilnya encrypt dan decrypt. Kita coba run. Nah, kalau sudah seperti ini, the encrypted and decrypted file have been created successfully. Berarti file enkripsi dan file dekripsi sudah dibuat. Nah, seperti ini. Untuk kata novel, dia setelah dienkripsi keluarnya seperti ini, kata-katanya, karakternya seperti ini. Dan ini jika dibalikkan, didekripsikan, maka dia hasilnya seperti ini, novel. Oke, coba kita coba dengan kata-kata yang lain. Coba ini dihapus. Novel anak Tekom 2018. Agak panjang. Kita run sekali lagi. Nah, sudah. Kita cek nih enkripsinya. Nah, untuk enkripsinya seperti ini. Ini nggak tahu kenapa dia bisa turun. Padahal di sini tidak ada. Mungkin dia dapat kode ASCII, dia enter atau ganti line. Makanya dia bisa seperti ini. Nah, selanjutnya ada dekripsi dari si enkripsi tadi. Sama nih, novel anak Tekom 2018, sama kayak teks yang aku buat tadi. Ini dekripsi ini bukan kopian dari sini, maksudnya aku bisa aja kan langsung bikin dari codingannya langsung di copy gitu, enggak. Tapi si dekripsi ini inputnya dari encrypted data, yang mana path-nya ini encrypt, terus dia menghasilkan decrypted data. Jadi bukan langsung aku ubah gitu atau aku copy langsung gitu. Jadi benar-benar itu mengalami dari enkripsi di dekripsi. Mungkin itu saja untuk penjelasan algoritma klasik yang 3 itu untuk tugas paruh pertama mata kuliah kriptografi. Selanjutnya mungkin jika ada kekurangan atau kebanyakan dari tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.